Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita dengan segala eksistensi kita atau keberadaan kita, ingatlah satu hal, kita memberikan pengaruh kepada lingkungan kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita menjadi orang yang bijaksana di dalam setiap perilaku perkataan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bahkan membawa orang lain mengenal kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 18 dituliskan seperti ini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Atau dapat diterjemahkan seperti ini. Tanpa wahyu, maka rakyat binasa. Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita betapa penting dan krusial Tuhan bagi sebuah masyarakat. Saudara, tentu ketika berbicara tanpa wahyu maka rakyat binasa, maka Tuhan memakai pemimpin-pemimpin rohani untuk menolong masyarakat, supaya masyarakat mengerti akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Sehingga masyarakat boleh mengenal Tuhan. Namun saudara-saudara, kenyataannya di tengah-tengah bangsa Israel, maka saudara, raja-raja bangsa Israel banyak yang tidak berpegang kepada Taurat Tuhan. Sehingga saudara, rakyat Israel menjadi rakyat yang buta, yang tidak mengerti akan kebenaran. Dan rakyat itu menjadi binasa, saudara. Saudara berbicara tentang pemimpin. Maka ada rupa-rupa komunitas, di mana di dalam komunitas itu pasti ada pemimpinnya. Misalnya, negara atau bangsa. Juga perusahaan. Namun saudara, dalam keluarga dan gereja, juga sesungguhnya ada pemimpin. Nah saudara, setiap kita, saudara, ada di dalam bagian kepemimpinan dengan skala yang berbeda-beda. Namun tetap saudara, dengan skala apapun, saudara dan saya memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, terbayangkankah dalam pikiran saudara betapa penting keberadaan saudara di tengah-tengah dunia ini? Saudara, mari kita membaca Yesaya 32. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus, mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang. Dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur. Dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan. Dan hatinya merancangkan yang jahat. Yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minum. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah dan dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar. Hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan menjadi dianggap hutan.
Dan di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat beristirahat yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang raja yang akan memerintah menurut kebenaran. Saudara, ada banyak pemikiran mengenai siapakah yang disebut raja dalam bagian ini. Ada yang berpendapat itu adalah Mesias yang akan datang itu. Namun juga ada yang memikirkan itu adalah dalam konteks pada zaman itu, yaitu Raja Hizkia yang hidup takut akan Tuhan dan hidup benar di mata Tuhan. Namun saudara, apa yang kita baca pada bagian ini adalah ketika ada perubahan dari raja yang memimpin, itu juga mempengaruhi, mengubah masyarakat yang dipimpinnya. Perubahan pemimpin mengubah pola masyarakat. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita, seorang pemimpin memberikan pengaruh kepada semua orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang berpegang kepada kebenaran mencelikkan mata seluruh orang yang dipimpinnya. Saudara, pesan firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran. Ketika saudara melihat sejarah dunia ini, saudara pasti mengaminkan apa yang dikatakan bagian firman Tuhan ini. Bagaimana seorang pemimpin, dia bisa membutakan masyarakatnya, tetapi bagaimana seorang pemimpin bisa mencelikkan mata rakyatnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat pelindung terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup. Dan telinga orang-orang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang. Dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebut lagi orang berbudi. Dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Saudara, betapa dahsyat pengaruh seorang pemimpin, bukan? Saudara, Tuhan berkata ini kepada umat Tuhan. Saudara, umat Tuhan ketika dipimpin oleh seorang raja yang lalim, seorang raja yang tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, maka seluruh rakyatnya menjadi rakyat yang buta. Seluruh rakyatnya menjadi rakyat yang sesat. Tetapi ketika seorang pemimpin yang mengasihi Tuhan, maka memberikan pengaruh kepada umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sejarah dunia ini kita menyaksikan ada pemimpin-pemimpin yang baik yang menolong bangsanya untuk celik melihat kebenaran itu. Tetapi saudara, ada pemimpin-pemimpin yang memang membuat masyarakatnya menjadi buta kepada kebenaran. Dan masyarakatnya turut ke dalam dosa pemimpinnya itu sendiri. Dan saudara, kita saksikan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, engkau adalah pemimpin. Di mana Tuhan tempatkan engkau? Pemimpin seperti apakah yang engkau nyatakan dalam kehidupanmu? Di tengah keluargamu, di tengah perusahaanmu, di tengah-tengah teman-temanmu, di tengah-tengah lembagamu, di tengah-tengah gerejamu, ataupun dimanapun engkau berada. Tuhan tempatkan engkau memberikan pengaruh. Dan seperti apakah engkau melaksanakan kehidupanmu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah satu hal. Ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, ketika saudara dan saya mencintai Tuhan dan berjalan di jalan Dia, engkau dan saya mencelikkan mata banyak orang. Sehingga mereka pun melihat akan kebenaran Tuhan.
Saudara, ketika kita tahu betapa penting eksistensi kita, mari kita hidup menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Mari kita hidup dengan waspada. Mari kita hidup tidak pernah lepas daripada firman Allah. Mari kita hidup selalu dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu setiap langkah, setiap jengkal langkah hidup kita memberikan pengaruh banyak bagi orang lain. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, Roh Kudus mencelikan mata kita akan kebenaran, sehingga membawakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka dikatakan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu ada berlaku keadilan, dan kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, orang di dunia ini mencari apa yang disebut dengan ketenangan dan ketentraman. Bahkan termasuk bangsa yang gemar berperang. Mereka berpikir dengan berperang, mereka bisa mendapat ketenangan dan ketentraman bagi bangsanya. Namun saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, hanya kebenaran itulah yang membuat damai sejahtera begitu subur. Dan akibatnya adalah ketenangan dan ketentraman. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bicara kebenaran, itu melekat kepada Tuhan Allah itu sendiri. Allah adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan firman Allah adalah firman kebenaran. Saudara, ketika kita berpaut kepada Tuhan itu sendiri, yaitu kepada Roh Kudus, maka kita boleh menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dan disitulah saudara-saudara, saudara akan tumbuh dengan subur damai sejahtera dalam hidupmu. Dan hidupmu akan tenang dan tentram. Saudara, ini berlaku ketika keluargamu mengenal kebenaran. Ketika teman-temanmu mengenal kebenaran, maka saudara-saudara, ada ketentraman dalam hidupnya. Saudara, kebenaran tidak pernah lepas daripada pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, saudara dan saya, ketika engkau dan saya ingin menikmati hidup yang berbuah, dinikmati oleh orang, ada ketenangan, ada damai sejahtera, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Disitulah kita boleh memberikan pengaruh kepada orang lain, untuk orang lain mengenal kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberitahukan kepada kami hal-hal yang sangat penting dalam hidup kami. Bahwa kami berada di tengah dunia ini bukan tanpa maksud Tuhan, tapi kami memberikan pengaruh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami bersandar kepada Roh Kudus, sehingga kami dikuatkan boleh hidup dalam kebenaran Engkau. Ada kuasa untuk menyatakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan sehari-hari yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan tempatkan kami dimanapun kami berada. Berikan kami keinsafan, kehadiran kami memberikan pengaruh bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.